SK-nya belum ada. Saya mau di-SK-kan atau tidak di-SK-kan, memang saya memilih amin. Langkah awal strategi, itu langkah awal untuk pencapaian kemenangan. Tapi di dalam strategi itu tak boleh disampaikan dia amin menjadi presiden di 2024, itu sasaran. Jadi dengan ketimpangan ini maka kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi, ini pembangunan ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi. Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar. Betul, kue lebih besar itu penting, tapi membaginya, bila kuenya lebih besar tapi yang menikmati hanya sebagian, salah besar. Apalagi kuenya lebih besar, tenaga kerjanya bukan lokal, lebih salah lagi. Betul ya Mas sekalian? Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah. Mereka yang paling tertinggal, paling terlupakan. Yang kedua, pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Jangan disamakan. Untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa. Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritori. Jelas perbedaannya. Yang ketiga, orientasinya. Yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja, tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai, karena orientasinya pada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait, hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta. Ketika Jakarta membangun sebuah proyek, mega proyek, di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi, kebersamaan. Warga yang tinggal di tempat sana
yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah, disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru agar mereka tidak begitu saja digusur, tidak ada di penggusuran, yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu megastruktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya. Kenapa paling sulit? Bapak Ibu sekalian, kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa. Tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter, beratnya 3.600 ton dan diangkat dari bawah ke atas. 3.600 ton itu kira-kira seperti ngangkat 1.200 Kijang Innova bareng. Oke, 2.400 Kijang dijejer di tempat parkir terus diangkat sama-sama. Itu beratnya luar biasa. Kren-krennya disewa semua dari Timur Tengah, karena di sana adanya kren-kren yang besar, ada di Dubai, Abu Dhabi, di sana dibawa ke sini. Tapi yang mengerjakan adalah insinyur-insinyur Indonesia, tukang-tukang Indonesia, dan tidak satu pun menggunakan internasional. Karena itu saya sering katakan, jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia. Prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga-tenaga dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara, etika, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan. Dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin agar kehidupan beragama dijaga dengan baik, mulai dari prioritas kepada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas, kesetaraan bagi pendidikan, disamakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Fasilitas-fasilitas seperti ini nampaknya sederhana, tapi kita tahu pondok-pondok pesantren adalah tempat di mana dulu para pejuang-pejuang dilahirkan. Dan hari ini kita harus mengembalikan prioritas agar pendidikan pesantren menjadi mainstream yang diprioritaskan oleh negara. Dan ini adalah bagian dari komitmen penting kami, bagaimana pendidikan keagamaan mendapatkan tempat utama. Yang tidak kalah penting dari situ, kita melihat bahwa alim ulama adalah mitra dari umarah, bukan sebagai lawan, bukan apalagi musuh, justru menjadi tempat di mana kita mendapatkan nasihat,
kita mendapatkan petunjuk, kita berkonsultasi. Dan ini adalah prinsip sebagaimana ketika Gus Muhaimin mau mengambil keputusan, selalu Gus Muhaimin mengumpulkan, betul ya Gus, para alim ulama, bertanya, berkonsultasi, baru langkah diambil. Kita ingin mengembalikan agar suasana kehidupan bernegara ini menjadi suasana yang